Salam berjumpa kembali dengan saya Dani Arantelim, guru IPA pada SMP Negeri 1 atau Sapi. Aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu diubah? Terkadang kita abai terhadap perubahan keadaan kita, yang menganggap pengalaman bertahun-tahun kita sebagai guru selalu mampu mengantarkan keberhasilan murid kita. Padahal murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda. Apa itu kurikulum? Sebenarnya sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal, karena kurikulum itu kompleks dan multidimensi, sehingga kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantung pendidikan. Menurut Ralph Taylor dalam bukunya The Principle of Curriculum, ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode acara, dan evaluasi. Pada umumnya beberapa negara mengklasifikasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Dari komponen-komponen tersebut dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dalam pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Maka kemerdekaan murid dalam pembelajaran adalah jantung pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum perlu diubah? Apa sejatinya kurikulum itu? Apa peran dan fungsi kurikulum? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita lihat perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk membantu dalam proses belajar murid, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai konteks sosial. Sebagai guru kita harus belajar, terus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita dalam pembelajaran yang kita selenggarakan, maka yang perlu kita ketahui dalam merancang kurikulum kita adalah kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Maka semua pihak yang harus berkolaborasi secara maksimal. Guru terus memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, orang tua terus memahami perkembangan kebutuhan murid, pemerintah pusat dan pemerintah serta semua yang bergerak di bidang pendidikan harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Demi tercapainya tujuan kurikulum, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah yang disebabkan oleh perubahan yang terus terjadi dari masa ke masa tentunya menjadi alasan kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah, sehingga bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Dalam merancang kerangka kurikulum mencakup tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, asesmen, capaian pembelajaran. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologi. Karena keragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai zamannya. Kurikulum dalam pembelajaran. Setiap satuan pendidikan sudah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya, yang berarti kurikulum sifatnya dinamis atau kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Rancangan komponen operasional satuan pendidikan meliputi 4 tahap, yaitu karakteristik satuan pendidikan,
visi, misi, dan tujuan sekolah. Bagaimana dengan tujuan jangka pendek? Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, murid ajar, media ajar sampai ke asesmen. Beban belajar murid disesuaikan dengan capaian pembelajaran atau CP per fase dan juga profil pelajar Pancasila melalui program intrakurikuler dan program proyek sekolah yang berisikan muatan mata pelajaran dan muatan lokal. Ini merupakan bagian dari proyek penguatan profil Pancasila dan ekstrakurikuler. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyelesaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai keadaan kontekstual satuan pendidikan melalui pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional sekolah, sehingga pembelajaran murid menjadi lebih bermakna dan harus didukung oleh sistem monitoring dan pengembangan profesi guru. Terdapat 5 prinsip pengembangan KOSP berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip umum pembelajaran mempunyai tujuan, memahami konsep dan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas. Guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. Capaian pembelajaran atau CP. Setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dan juga berfokus pada kompetensi inti dan konten esensial yang ingin dicapai, capaian pembelajaran disusun harus memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya yang dirancang berdasarkan fase. Satu fase memiliki rentang waktu 1-3 tahun. CP setiap fase membuat kompetensi murid yang ingin dicapai pada akhir fase tersebut. Contoh pada fase D, meningkat pada konsep, abstrak, dan pembuktian. Kompetensi capaian pembelajaran profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila, diperlukan kerjasama dari seluruh komponen satuan pendidikan. 6 dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Keenam dimensi tersebut harus menjadi rujukan bagi guru saat menyusun capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran maupun modul. Struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang ditetapkan yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun energi dan kewirausahaan. Sekian aksi nyata topik 2 kurikulum mereka. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya. Salam dan bahagia.